ini Detikers karena ini sedang dibahas beberapa hari terakhir sama anggota dewan dan juga sejumlah parpol begitu ya, bagaimana dana bantuan untuk Mhm. partai politik itu bisa digedein jumlahnya, nominalnya Mmm. demi menekan angka korupsi salah satunya katanya. Mhm mhm Gimana mhm. ini hubungannya dan seperti apa ini efeknya kalau misalnya dana parpol ini dibesarkan dan seberapa efektif atau efisien langkah ini untuk bisa menekan yang namanya korupsi tersebut? Kita akan bergabung bersama pakar yang paling paham untuk mendiskusikan ini. Nah, oleh karena itu langsung saja kita sapa, ada dosen hukum pemilu FHUI, Ibu Titi Anggraini. Bu Titi, selamat sore. Selamat sore Mbak Eza dan Mas Edo ya. Salam Selamat sehat sore selalu. Mbak Titi, Salam salam sehat selalu. sehat Sehat ya Bu selalu. ya? Sehat Mbak Titi ya? Sehat. Insya Allah sehat, semangat nih. Insya Allah sehat dan Mantap. semangat. Kita juga sebetulnya ini bukan representasi ya, parpol Bukan. ya. Ini tuh adalah This color mengabarkan doesn't represent any not at all. parties ya. Cuman ini adalah host rasa stroberi Bener. gitu ya, bukan parpol. Ini kita lagi mau membahas nih mengenai adanya apa sebutannya, usulan lah ya, penambahan ya untuk membiayai parpol gitu asalnya dari APBN gitu. Tapi sebenarnya aku boleh mundur dulu nggak Kak? Kayak selama ini aku juga belum clear nih, emangnya Parpol parpol dibiayain itu negara. dibiayain atau uangnya tuh dari mana sih? Karena kan kita juga tentunya tahu bahwa terutama menjelang kontestasi politik tuh nggak murah loh biayanya untuk berkampanye misalnya. Boleh nggak dari situ dulu Bu Titi? Ya, jadi partai politik itu bisa mendapatkan pendanaan dari 3 sumber. Nah, ini ada dasar hukumnya nih. Ini terdapat di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dari mana saja dana itu bisa berasal? Pertama, partai bisa mendapatkan dukungan pendanaan dari iuran anggota. Nah, yang kedua bisa mendapatkan dari sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan yang sah menurut hukum ini bisa berasal dari individu, perorangan, berarti ya bukan dari anggota kan, karena kalau anggota tadi sifatnya iuran. Atau yang bisa juga berasal dari badan hukum, misalnya badan hukum swasta, perusahaan, tapi tidak boleh dari BUMN, BUMD, perusahaan asing, atau warga negara asing. Nah itu juga dibolehkan. Ini ada aturan batasannya, kalau dari perorangan maksimal 1 miliar, kalau dari badan hukum maksimal 7,5 miliar. Dan yang terakhir diatur di dalam undang-undang, partai politik mendapatkan bantuan keuangan negara untuk partai politik. Ini yang sering disingkat dengan Banpol, ya, bantuan keuangan negara untuk partai politik atau Banpol. Angkanya kalau sekarang ini untuk partai yang punya kursi di DPR itu 1.000 per suara sah. Tapi hanya untuk partai yang punya kursi di DPR. Jadi setiap suara sah yang dia dapat di pemilu DPR itu dihargai dengan Rp1.000. Yang kedua, kalau dia punya kursi di DPRD provinsi, dia dapat lagi dari APBD. Kalau yang di DPR tadi dari APBN, dari APBD dia dapat 1.200 per suara sah, sepanjang bisa ditingkatkan kalau anggaran di APBD-nya mampu atau memadai. Dan yang terakhir, kalau dia punya kursi di DPRD Kabupaten Kota, dia dapat 1.500 per suara sah, bisa lebih asal APBD daerahnya mampu. Nah, jadi itu 3 sumber pendanaan partai politik, tapi selama ini memang dari penelitian yang banyak dilakukan, misalnya oleh Perludem, oleh ICW, KPK, oleh LIPI, sekarang BRIN ya, hampir semua di partai itu untuk iuran anggota tidak berjalan. Dulu sih sempat ada misalnya partai yang memberlakukan iuran anggota, tapi jadinya tidak konsisten dan berhenti. Yang terjadi adalah iuran dari kader-kader mereka yang ada di parlemen dan menjadi pejabat eksekutif, misalnya kepala daerah, wakil kepala daerah. Biasanya itu dimintai iuran begitu ya, dan jumlahnya macam-macam. Tapi kalau anggota secara keseluruhan itu iuran yang konsisten, hampir tidak ada lagi partai politik yang
memiliki pendanaan konsisten dari iuran. Nah, sekarang yang paling besar sumber pendanaan partai itu adalah yang berangkat dari sumbangan tadi yang sah menurut hukum, baik individu atau badan hukum, dan sumbangan dari para pengurus, para anggota yang juga adalah elit partai. Nah, ini yang tidak diatur nih besarannya. Oke. Jadi diatur batasannya itu hanya sumbangan eksternal dari individu atau badan hukum, tapi kalau saya pengurus partai, saya punya misalnya sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, nah ini yang kemudian menjadi ruang kosong yang tidak ada Oke. pengaturannya, begitu. Oh, jadi itu nggak ada aturan nominal untuk internal bisa sumbang berapa maksimal juga sama seperti eksternal ya, Mbak Titi ya? Oh tidak, nah itu jadi problem. Makanya partai kadang-kadang jadinya dikendalikan oleh segelintir orang yang Iya, disebut sebagai pemodal atau kemudian ya bahasa anak mudanya iya. begitu ya, bergampang bohir-bohir partai begitu ya. Jadi karena dia punya uang yang besar, uang yang banyak, dia akhirnya mengendalikan pembiayaan partai. Nah biasanya kan tidak ada makan siang yang gratis ya, karena dia membiayai partai secara dominan, dia juga akhirnya mendapatkan posisi strategis di partai. Ketika dia mendapatkan posisi strategis di substruktur partai, dia juga akhirnya ikut menentukan rekrutmen jabatan-jabatan politik yang akan diisi oleh partai. Misalnya soal pencalonan di eksekutif, di legislatif. Nah, tidak berhenti di sana. Para pemodal ini biasanya juga akan mengajak masuk keluarganya nih untuk menjadi bagian dari partai. Itulah yang kemudian melanggengkan politik dinasti salah satunya. Nah, bagaimana dengan tadi banpol yang bersumber dari negara itu ya, yang 1.000, 1.200, 1.500 ada dari APBN, ada dari APBD. Ya jumlahnya tentu tidak banyak. Misalnya contoh, kalau suatu partai memperoleh misal 10 juta suara, maka 10 juta dikalikan 1.000 begitu. 10 Nah, miliar. itu kan akhirnya dapatnya 10 miliar. 10 miliar mungkin bagi kita besar ya, Ya. tapi membiayai mesin partai, mengurus partai di tingkat nasional itu setahun. Jadi biaya yang tadi disebut itu adalah bantuan dari negara per tahun. Nah, sebagai implikasi mereka harus membuat laporan keuangan dan diaudit oleh BPK, dan itu bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan politik dan pembiayaan operasionalisasi sekretariat. Tapi 10 miliar untuk kebutuhan sebuah partai setahun dan dalam level nasional tentu tidak besar, apalagi partai harus mengeluarkan pembiayaan kaderisasi, pendidikan politik, rekrutmen politik, belum lagi ada kontestasi unjuk publik elektoral begitu ya. Nah, itu yang sering membuat jadi keluhan, ya partai makin tergantung pada sumber-sumber para pemodal ini tadi begitu. Ketika dia nanti akan diganti Relevan. begitu dengan nominal yang lebih besar lagi, apakah ini cukup efektif Mbak Titi untuk bisa mengurangi yang namanya tekanan atau bukan intimidasi apa sih, bias dari adanya kategori pemodal tadi, Mbak Iya, Titi? betul sekali ya. Mengapa kita harus mengatur pembiayaan supaya yang pemodal tadi tidak dominan dan mendominasi? Karena ada bias tadi ya. Pasti ada agenda-agenda yang juga akan diperjuangkan. Soal banpol atau dana negara untuk partai, kalau di luar negeri itu istilahnya disebut sebagai public funding. Karena kan dana negara itu uang kita, uang publik kan, yang digunakan untuk membiayai partai sebagai instrumen demokrasi. Tujuannya tadi partai itu supaya kembali ke khitah, menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat tidak ada banpol atau dana negara yang ditingkatkan ini tidak bisa jadi panasea atau obat bagi segala penyakit. Tidak akan bisa misalnya memastikan bahwa korupsi akan sepenuhnya hilang. Karena dalam mengatasi korupsi di partai kita butuh banyak pendekatan, berbagai pendekatan. Misal, tidak boleh tuh uang asal main kasih. Pertama kita harus mendiskusikan, kalau kita mau kasih peningkatan dana negara untuk partai, pertanyaan pertama adalah partainya apakah hanya untuk partai yang punya kursi di parlemen, ataukah misal juga untuk partai yang menjadi peserta pemilu, dapat suara di pemilu, supaya juga ada rotasi kekuasaan begitu ya, jangan hanya dikendalikan yang punya kursi di parlemen. Atau yang kedua, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau meningkatkan sampai persentase atau sampai skala berapa besar dia
mampu menopang kebutuhan partai. Apakah misalnya seperti di Turki sampai lebih dari 80%, atau mau seperti di Uzbekistan 100% misalnya, atau seperti di Jerman 30% saja, atau sampai maksimal 50% supaya partai juga tetap cari uang dari masyarakat, dari negara, sehingga ada kekuatan yang seimbang begitu ya. Dan dalam rangka mencegah jangan sampai dia bebas dari para pemodal, dari bisnis person, tapi dia kemudian terkooptasi oleh negara nih, oleh kekuasaan. Nah, itu juga tidak kita kehendaki. Dan yang ketiga, ini harus diingat, banpol yang berasal dari uang negara atau dana negara untuk partai ini, itu uang rakyat, uang publik. Kenapa misalnya kita ingin berinvestasi untuk partai? Karena partai adalah sumber rekrutmen posisi strategis di Indonesia. Mau jadi presiden harus kader partai. Mau jadi anggota DPR harus kader partai. DPRD juga demikian. 90% kepala daerah adalah orang partai. Tujuannya untuk membenahi partai. Oleh karena itu, dana yang masuk ke partai harus jelas skema akuntabilitasnya, transparansi pengelolaannya, dan juga pertanggungjawabannya. Jangan sampai malah digunakan misal untuk kepentingan-kepentingan di luar tujuan tadi, kaderisasi, pendidikan politik, rekrutmen politik. Jadi segala yang namanya berasal dari dana publik, dia harus diikuti oleh skema pertanggungjawaban, pengawasan, dan pengelolaan yang juga akuntabel kepada publik gitu. Jadi harus diikuti sama instrumen kebijakan yang lain ya Bu, Mbak Titi ya, nggak cuma sekedar naikin angka bantuan keuangan tadi ya? Betul. Dan soal dana negara untuk partai ini sebenarnya adalah skema yang lazim digunakan oleh negara-negara demokrasi modern. Misalnya kalau di Jerman itu alokasi dana negara untuk partai sekitar 30%. Tapi mereka juga berusaha mendorong sumbangan-sumbangan kecil dari publik. Misalnya begini, kalau suatu partai bisa memperoleh sumbangan yang berasal dari masyarakat umum begitu ya, kan sumbangan dari masyarakat umum pasti angkanya tidak besar ya, karena sumbangan yang pasti berangkat dari kepedulian pada partai. Nah, negara itu juga akan memberikan yang namanya matching fund, kompensasi. Jadi kalau setiap misalnya 1 euro yang didapat dari masyarakat, itu negara akan mengkompensasi misalnya 35% dari 1 euro, sekian sen begitu. Itu juga mendorong partai supaya menggalang dana dari publik. Ketika dia menggalang dana dari publik, dia akan lebih punya ikatan atau tanggung jawab politik dan moral yang lebih terhubung dengan publik. Jadi dana negara itu satu skema saja, tapi kemudian ada skema-skema lain yang bisa didorong. Di Kanada juga ada ketentuan yang sama. Bahkan di Kanada itu misalnya kalau suatu kontestan atau peserta atau partai sudah mencapai pembelanjaan kampanye sekian persen dari threshold yang dibutuhkan, itu negara bisa mengganti pembiayaan kampanye yang sudah mereka keluarkan. Tentu saja dengan ketentuan harus dilaporkan, tidak boleh misalnya dikeluarkan untuk kampanye-kampanye ilegal begitu. Jadi selama ini memang di negara-negara demokrasi modern alokasi dana negara itu memang sesuatu yang digunakan dalam rangka menguatkan partai politik dan fungsi partai sebagai instrumen demokrasi. Tapi dia tadi lagi ya, bukan sesuatu yang diberikan tanpa tanggung jawab, tanpa akuntabilitas, dan lagi-lagi ingat ini uang rakyat, apalagi misalnya kita di tengah kebutuhan pengelolaan negara yang besar. Ketika ada narasi peningkatan dana partai dari negara, itu tujuannya juga kembali ke rakyat. Supaya para wakil kita ini betul-betul bekerja melayani rakyat, bukan misalnya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu ya. Rakyat maunya apa, elit maunya apa. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Oke. Nah, ini juga terkait juga dengan adanya usulan biar ada tambahan gitu ya, pertambahan pendapatan melalui APBN juga. Terdengar kabar bahwa sebetulnya ini tuh adalah salah satu cara agar setiap partai politik ini bisa memberikan laporan keuangannya gitu kepada negara, biar bisa di-track down sebetulnya uangnya dari mana aja gitu dan kemana saja. Dan ini sebetulnya juga dilakukan untuk bisa mengurangi adanya korupsi gitu. Nah, gimana nih menurut Bu Titi mengenai hal itu?
Iya, itu konsekuensi logis ya, karena begini, ketika uang rakyat atau dana negara, dana publik masuk, konsekuensi logisnya kan akuntabilitas, Ya. transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi kan. Itu sebenarnya menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh banyak negara untuk memastikan pengelolaan keuangan partai yang bersih, yang akuntabel, yang tidak benturan kepentingan, yang tidak hanya dikendalikan oleh segelintir orang. Jadi tujuan awalnya itu. Jadi tujuan awal memperbesar alokasi dana negara untuk partai ini untuk bisa masuk ke internal partai dan memastikan tata kelola keuangan partai yang lebih akuntabel, bersih, dan anti korupsi. Nah, selama ini ada kecenderungan karena dia dibiayai oleh segelintir orang atau oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi mengelola partai itu seperti mengelola keluarga atau perusahaan begitu ya. Nah, akuntabilitas bahasa sederhananya orang kalian tidak kontribusi apa-apa kok buat kamu, kok mau ikut cawe-cawe ngatur gitu ya. Kalau bukan donatur nggak boleh ngatur gitu ya. Nah, kira-kira Terjauh dari begitu. 100 gimana? Nah, padahal bahasa itu Ya, tidak ya. tepat. Kalau bukan donatur tidak boleh ngatur. Karena kenapa? Karena partai politik itu kan kontes atau berkompetisi memperebutkan jabatan publik yang pada akhirnya dia mengakses keuangan negara, mengakses kekuasaan, mengakses birokrasi ketika dia berkuasa, maka seharusnya dia akuntabel kepada semua secara serta-merta. Nah, tapi memang tadi karena merasa dia dibiayai lebih besar oleh kelompok privat, oleh individu, akhirnya terjadi semacam privatisasi partai politik yang merupakan institusi publik. Partai ini kan adalah lembaga dan institusi publik yang bekerja di arena kepentingan publik. Harusnya dia serta-merta bersifat ya tadi berorientasi pada kepentingan publik, terbuka, transparan, akuntabel. Tapi tadi karena dia sponsornya itu dominan oleh kelompok atau individu tertentu, berbaliklah dikelola seolah-olah sebagai perusahaan pribadi atau kelompok usaha swasta begitu. Dan tidak diatur lagi ya. Diatasi. Kenapa? Karena tidak diatur jadi seolah-olah tidak ada yang salah begitu Mbak Titi ya. Betul. Dan yang juga menjadi catatan adalah kalau teman-teman perhatikan selama ini partai seringkali mengeluh tidak ada dana atau kemudian memiliki keterbatasan pembiayaan. Tapi ketika ingin mengadakan event atau kegiatan yang exposure politiknya besar, itu pasti di hotel mewah. Nah, tapi teman-teman pernah ngecek tidak laporan pertanggungjawaban keuangannya? Nah, ini yang juga dibutuhkan. Jadi sekarang ini partai memang diminta untuk membuat 3 laporan keuangan. Jadi ada laporan arus kas, buku besar, dan lain sebagainya, neraca begitu ya. Tapi laporan itu hanya diaudit oleh kantor akuntan publik yang dipilih sendiri oleh partai. Nah, ke depan itu tidak bisa tentu saja. Jadi semakin besar sumber daya publik yang masuk ke partai politik, artinya semakin besar pula tuntutan untuk akuntabel, bersih, dan anti korupsi. Jadi audit yang dilakukan selama ini tuh hanya sebatas laporan untuk internal aja juga ya Mbak Titi? Nggak ada pertanggungjawaban kepada negara kah hasil auditnya? Kalau yang kan tadi ada 3 sumber uang ya, kalau yang dari negara, yang Rp1.000 per suara sah dan seterusnya tadi, itu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Tapi memang dianggap angkanya tidak signifikan untuk menopang kebutuhan partai. Sementara dana yang lebih besar, yang jauh lebih besar, yaitu yang berasal dari sumbangan baik pengurus ataupun eksternal tadi ya, individu atau badan hukum, itu auditnya ya dilakukan oleh kantor akuntan publik yang dipilih sendiri oleh masing-masing partai politik. Jadi agak berbeda jalurnya. Negara bisa masuk ketika dia bersumber dari uang negara. Tapi negara menjadi tidak bisa masuk ketika sumbernya tadi yang dari sumbangan, karena diputuskan sendiri kantor akuntan publik yang akan memeriksanya oleh masing-masing partai politik. Berarti harapannya ketika nanti misalnya ada perubahan dalam undang-undangnya untuk bisa mengakomodir ini, termasuk itu bisa dimasukkan ya Mbak Titi ya, bagaimana pertanggungjawaban terhadap audit juga ikut diubah begitu ya? Betul. Dan soal pendanaan ini Mas Edo dan Mbak Eza ya, ini tidak bisa jadi satu-satunya formula. Kalau kemudian partai di internal tidak berbenah,
Misalnya soal pengambilan keputusan tidak demokratis. Kan partai itu kalau menurut Undang-Undang Partai Politik disebut kedaulatan berada di tangan anggota. Nah, oleh karena misalnya kita ingin membenahi partai ke depan, pengambilan keputusan jangan lagi ditentukan hanya segelintir orang. Apalagi misalnya ketum dan lain sebagainya yang menjadi sabda yang tidak bisa kemudian dikoreksi atau didiskusikan oleh pengurus atau partai. Jadi partai pun harus dibenahi, demokrasi internalnya harus berjalan, regenerasi politiknya juga demikian. Lalu juga kaderisasi. Jangan sampai hanya karena misal anaknya ketum, keponakannya ketum, tidak pernah ikut kaderisasi, baru lulus sekolah, pulang dari luar negeri, tiba-tiba misal langsung dapat posisi strategis dan menjadi anggota DPR karena dia dicalonkan di dapil yang menjadi basisnya partai. Jadi pembenahannya memang harus holistik karena partai tadi ya masuk ke semua lini kehidupan kita, posisi-posisi publik yang mengatur hidup kita, maka kita ingin orang-orang yang dihasilkan oleh partai adalah orang-orang yang terbaik yang akan menghasilkan kinerja yang juga bermanfaat dan terbaik untuk masyarakat gitu. Iya, jadi sebetulnya juga quote kalau bukan donatur dilarang ngatur tuh nggak bisa diimplementasikan sama parpol ya. Nggak bisa. Tetap nggak Nggak ngatur bisa. kok, cuma pengen tahu gitu kan. Publik butuh untuk tahu sebetulnya untuk bisa dilihat secara transparan lah gitu ya. Baik, Bu Titi terima kasih banyak atas pencerahannya sore hari ini. Kita nantikan lagi berarti ya karena masih akan terus ini masih diajukan ya Bu Iya, Titi masih ya, usulan. masih dalam Betul. perjalanannya lah. Terima kasih sekali lagi Mbak Titi. Selamat Baik. bertugas kembali melanjutkan Terima aktivitas. kasih Selamat Mbak sore. Eda, Mas Edo, pamit ya, sehat Sama-sama. selalu. Terima kasih, Iya, sehat sehat selalu. selalu.